Ini adalah sistem pengiriman daripada Hino 500 kan ya. Dan di sini digunakan untuk melakukan pengiriman, yang mana yang ini masih menggunakan booster rem kan ya, bukan angin. Jadi bentuknya seperti ini, yang menggunakan booster rem. Dan ini terjadi masalah kan ya. Ini kalau lama dipakai kira-kira jalan 2 kilo, remnya seperti rem ngejam kan ya, rem ngejam kan. Untuk kampas-kampas remnya ternyata nggak ada yang macet kan ya, baik kampas rem depan ataupun belakang itu tidak ada yang macet. Kita lanjutkan untuk pembersihan pada relay valve-nya, yang saya duga pun itu mungkin ada kotor kan ya, ada kotor. Jadi maksudnya apa kan ya, sebelum saya melakukan ponis untuk yang lebih parah kan ya, saya lakukan untuk penyetelan dulu kan ya. Nah, dalam penyetelan itu nanti kita bisa menganalisa apakah itu ada yang bocor ataukah itu ada setelan yang macet. Itu tujuannya. Jadi kita untuk melakukan langkah penyetelan dulu terhadap remnya, sambil kita tengok, kita amati apakah ada yang bocor ataukah ada setelan yang macet. Kalau semuanya oke, langsung kita lanjutkan untuk yang lebih tingkat lebih lanjut, yaitu untuk valve relinya. Dan sebelum untuk valve relinya kan ya, itu ternyata daripada foot brake-nya atas, rem atasnya yang ada di kaki itu oke, nggak ada masalah, nggak ada kebocoran. Dan kita lanjutkan untuk yang relay valve-nya ini. Ternyata setelah kita amati di dalam bawahnya sini kan, waktu kita rem dia ada sedikit keluar air kan ya, ada sedikit keluar air. Dan saya duga ini adalah karena daripada tangkinya ini, tangki anginnya ini mungkin dalam pemakaiannya dalam jangka waktu tertentu kurang perawatan kan ya, atau kurang dibuang anginnya. Jadi airnya itu di dalamnya, itu airnya itu akan menumpuk, akhirnya banyak yang nanti waktu kita rem. Sedangkan fungsi dari relay valve adalah menyambung tekanan angin langsung dari tangki ke booster rem ini. Jadi nanti kemungkinan air ikut masuk ke dalam boosternya sini. Dan kalau sudah masuk ke booster, ibarat itu ruang tekan daripada piston ke anginnya ini kan, itu ada airnya kan. Jadi kalau airnya semakin banyak, maka sama juga itu nanti piston di dalam booster rem ini akan maju kan, atau terdorong ke depan, yang sehingga nanti yang efeknya akan melakukan pengiriman sendiri kan ya, karena memang kapasitas air di dalam tangki ini mungkin sudah banyak, ataupun daripada relay valve-nya ini ada yang macet, atau walaupun dia keadaan angin nggak ditekan atau foot brake nggak ditekan, tapi ini sudah tertekan sendiri karena adanya kotoran ataupun karat. Oke, kita akan coba melakukan pelepasan kan ya. Kalau di dalamnya ini betul-betul ada airnya, nanti kita buka ini sedikit saja akan keluar air kan ya. Betul tidak kan ya? Ini kita lepas, kita kendorkan kan ya. Ya, itu ada sedikit tembesan ya, akan bisa lihat ya. Itu airnya kan. Itu air yang keluar karena efek daripada tangki yang penuh dengan air kan. Oke, seperti ini. Kalau seperti ini air dia sudah memenuhi ruang daripada booster ini kan ya, ruang dalamnya ini sudah penuh dengan airnya. Nanti efeknya dia walaupun tidak kita rem, tidak ada tekanan angin dari foot brake, tapi itu nanti air itu sudah mendorong pistonnya ini kan. Ditambah nanti belum macetnya lagi kalau kita melakukan pengiriman pada foot brake-nya, itu nanti air jadi lebih tertekan lagi kan. Waktu kita kembali, ruang sisi yang seharusnya untuk jarak free daripada master pistonnya di sini, di boosternya ini seharusnya jaraknya sampai sini, karena ada air nanti boosternya sampai sini kan, itu masternya. Apa itu di dalam ada piston dan ada o-ringnya, itu nanti sampai sini lah. Kalau sampai sini ini juga sama juga dengan sudah melakukan pengiriman kan ya, walaupun tidak total melakukan pengiriman. Mungkin kalau sampai ngeremnya sampai sini kan ya, itu masternya dapatnya. Tapi kalau sampai sini ini pun sudah terjadi langkah pengiriman, yang nanti akibatnya seperti tadi
kalau kita jalan sedikit saja itu nanti rem akan ngejam. Oke, langsung saja saya buka dan kita lihat, lalu kita akan coba membersihkan. Oke, intinya kita lakukan pembersihan saja, dan nanti untuk kok air bisa masuknya, kok bisa masuk ke sini, itu adalah karena air yang berlebih daripada tangki airnya, tangki anginnya kan ya. Yang waktu kita rem itu nanti air sedikit demi sedikit akan masuk ke ruang sini, yang akhirnya nanti kalau ini sudah volumenya berlebih akan mendorong daripada pistonnya ini. Ini saya katakan piston. Ya, tanpa direm pun kalau ini sudah terdorong ke depan karena ada air tadi kan ya, itu nanti sedikit itu nanti sudah terjadi pengeringan. Oke kan, ini ada valve AC-nya yang mana yang letaknya di belakang booster. Itu tadi booster sudah saya bersihkan, dan sekarang kita tengok kan ya, kalau biasanya yang booster remnya itu kemasukan air, lewatnya tentu saja lewat sini ya kan ya, ini nah ya, ini ya lewatnya sini ya, airnya itu nanti lewat sini karena ini yang langsung dari tangki anginnya. Jadi intinya begini kan ya, kalau misalnya itu sampai tangki anginnya itu kemasukan air, otomatis dari valve-nya pun juga akan basah oleh air kan ya. Itu nanti bisa mempengaruhi kinerja daripada valve AC-nya ini yang bisa mengakibatkan macet. Dan ternyata betul kan ya, setelah tadi saya sedikit lalai, saya bersihkan itu daripada booster remnya saja, ini saya tidak bersihkan. Setelah saya kasih hidup mesin, kita kasih angin, kita tekan remnya, ternyata remnya masih macet, dan penyebabnya adalah air di dalam ini. Nah, sini akhirnya nanti menyebabkan valve-nya ini, bagian ini kotor, akhirnya terkunci, angin tetap membuka, yang akhirnya rem itu akan terus menekan. Ya, untuk mencegahnya ini kan ya, ada baiknya tiap kali akan pakai, misalnya pagi akan pakai, nanti sebelum pakai malam atau istirahat, ada baiknya angin itu selalu dibuang kan ya, itu nanti pasti ada sedikit air. Itu untuk mencegah seperti ini kan ya, terjadi seperti ini. Kalau terjadi seperti ini kan ya, kita kerja pun ini bukan sedikit kan ya, itu nanti jadi banyak. Akan harus membersihkan kompresor anginnya atau tangki anginnya itu dengan angin, karena di dalamnya itu pasti ada sedikit air gitu kan ya. Akan harus membersihkan, engine dikasih hidup, lalu akan buka lagi, tutup daripada pembuangannya itu sampai betul-betul dalam tangki itu nggak ada air. Nah, kalau tangki sudah bersih, tentu saja akan harus membersihkan daripada booster koplingnya, booster remnya kan ya, karena di dalamnya booster rem itu tadi yang seperti yang saya tunjukkan tadi, itu pun juga pasti ada kemasukan air. Nah, kalau booster remnya itu kemasukan air, otomatis valve AC-nya pun juga pasti ada endapan airnya. Dan untuk langkah penyelesaiannya kita juga harus membersihkan komponen valve AC-nya, biar nanti kerja kita sudah jadi 2 kali kan ya. Kita bersihkan, misalnya kalau bagian komponen ini karetnya masih bagus, kita bersihkan saja, kita pasang balik, dan lalu kita coba kan ya, kalau misalnya rem itu bisa normal kembali, oke. Kalau tidak, misalnya tidak bagus atau ininya macet kan ya, ininya macet mungkin karena karetnya sudah keras atau apa, kita bisa mengganti repair kitnya saja kan ya. Oke, jadi tujuannya saya berbagi ini supaya agar nggak lalai, untuk selalu istilahnya membuang angin dalam tangki angin itu secara kontinu kan ya, secara istilahnya terus lah, jangan sampai lali atau lupa, itu bahasa orang Jawanya kan. Kalau misalnya pakai pagi, sore sebelum masuk garasi kita buang anginnya. Oke, saya rasa penjelasan saya seperti itu. Mudah-mudahan dengan penjagaan yang baik kendaraan kita akan menjadi lebih baik kan ya, atau minimal lah mengurangi satu kerusakan.
Oke, langsung saja kita rakit ini, tapi sebelumnya saya akan bersihkan dan nanti saya rakit, dan hasilnya nanti gimana kan ya, itu nanti akan saya tunjukkan.